Ini kita akan membersihkan batang-batang tua ini, biasanya banyak kutu perisai biasanya di bawah kulit mati ini. Nah, akan kita bersihkan seperti ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kurnia Grip. Hari ini kita akan melakukan perawatan, terutama perawatan batang setelah kita lakukan foundation pruning dan setelah pemasangan atap juga. Jadi batang itu perlu kita rawat juga. Biasanya batang kalau sudah tua menjadi tempat sembunyinya penyakit. Nah, jadi harus kita lakukan pembersihan. Oke, gimana kabarnya viewer ataupun subscriber dari Kurnia Grip? Mudah-mudahan masih setia terus mengikuti perkembangan cara budidaya anggur di Kurnia Grip. Dan yang perlu diketahui, biasanya kalau sudah kita lakukan foundation pruning seperti ini akan tumbuh banyak sekali tunas-tunas, jadi harus kita kurangi nanti biar pertumbuhannya maksimal untuk batang pembuahan berikutnya. Dan biasanya ada juga yang langsung keluar bunga nih seperti ini. Ini ada yang keluar bunga, ini Dixon. Dan untuk hari ini yang kita bahas untuk batangnya ini, biasanya batang kalau udah tua ini banyak sekali dihinggapi kutu perisai ataupun jamur dan macam sebagainya. Jadi gimana cara menanggulanginya, karena walaupun disemprot fungi ataupun insek biasanya dia tidak tembus karena ini batang udah lumayan tua dan dia terlindungi. Biasanya dia tumbuhnya di bawah kulit nih, bisa dilihat. Dan untuk tunas-tunas yang tumbuh di batang primer ini harus rajin dibuangi supaya tumbuhnya fokus untuk pembentukan batang tersier untuk pembuahan yang di atas. Jadi harus kita lakukan pembersihan batangnya bisa menggunakan sikat. Nah, ini kalau di Kurnia Grip ini tadi udah kita bersihkan menggunakan sikat, nih udah mulai bersih. Ini tetap kelihatan di bawah-bawah kulit biasanya tumbuh ataupun ada yang namanya kutu perisai. Nah, kutu perisai ini biasanya menyerap nutrisi tanaman, jadinya dia akan sangat sulit untuk berkembang, bisa dikatakan nanti stagnan. Nih kita menggunakan sikat kawat seperti ini. Nah ini ternyata benar kan, nih di bawah banyak semut nih begitu kita kupas. Jadi kalau batang sudah tua dan kulit mati ini harus dibuang atau dibersihkan. Nih kita bisa dengan menggunakan sikat kawat, sangat mudah. Dan untuk antisipasi setelah pengupasan ataupun pembersihan, sebaiknya disemprot ataupun dibalur dengan insektisida dan fungisida untuk mencegah serangan penyakit lagi. Jadi bukan berarti kalau batang sudah besar ini aman, biasanya dia malah justru tumbuhnya di balik kulit-kulit yang sudah mati ini. Jadi harus rajin dikupas nih. Kalau mungkin bisa dilihat tuh ada kutu perisai ini namanya kutu perisai nih,
jadi harus rajin di pas semua, terutama batang primer ini. Dan ini untuk tersiarnya udah mulai tumbuh. Ini ada juga yang bawa bunga itu. Dan untuk medianya, media kalau di sini tetap menggunakan tanah berpasir aja. Jadi cukup digemburkan atasnya aja. Kalau kelihatan sudah mengeras, ini kita gemburkan. Biasanya sekalian kita menggemburkan, kita sekalian untuk membuang gulma atau membersihkan. Kalau yang ini tadi belum, baru sebagian yang udah kita gemburkan. Ini cap tunas baru bakal batang pembuahan sudah mulai bermunculan. Nah, nanti akan kita atur berapa banyaknya dan dari setiap cabangnya. Dan ini kemarin sebagian ada yang sudah kita grafting. Untuk jenis lain nih udah mulai tumbuh. Atau juga kita bisa menggunakan mesin membersihkannya seperti ini. Kita pakai mesin bor dan lebih cepat, ya cepat langsung bersih, tapi jangan terlalu kenceng, pelan-pelan aja biar batangnya tidak terluka. Jadi kalau masih kulit sepertinya tidak apa-apa. Ini terkelupas karena biasanya dia itu sangat kuat nempelnya, jadi lebih baik menggunakan tenaga mesin nih, bisa cepat bisa mempercepat pekerjaan. Tapi kalau masih jadi dia juga tidak terluka nih. Jadi utamakan dicari yang banyak terindikasi penyakit. Nah seperti ini kan kelihatannya banyak kutu perisainya, jadi kita sebaiknya kita langsung bersihkan. Oke, mungkin itu dulu update di kebun anggur mini Kurnia Grip. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar ataupun bisa langsung ke WA. Nih, jadi beginilah cara budidaya anggur di Kurnia Grip. Kalau yang ingin mencoba, silakan bisa dicoba dengan cara ini. Dan atau mungkin ada yang ingin menggabungkan antara dua cara, boleh-boleh saja. Untuk bercocok tanam, yang penting kita bisa menghasilkan. Jadi tidak harus fanatik untuk cara ini itu. Intinya gimana caranya kita budidaya biar tumbuhannya sehat, tanamannya sehat dan berbuah banyak dan hasilnya pun melimpah. Jadi kita tetap harus rajin memelihara, bukan dalam arti hanya di tanam aja, tetapi harus dengan cara dipupuk dan dibersihkan semua
tempatnya ataupun medianya, jadi harus bersih, terhindar dari gulma agar penyakit pun sangat kecil kemungkinannya untuk menyerang. Tidak hanya menanam saja lalu dibiarkan dan melihat punya kawan berbuah kok punya kita tidak, karena biasanya hanya ikut-ikutan. Jadi kalau ikut-ikutan dan tidak dirawat nanti tidak menghasilkan juga, karena seberapa banyak pun yang kita tanam ataupun kita budidaya tetap akan menghasilkan sesuatu. Jadi tidak perlu berputus asa atau berkecil hati, tempat kawan begini begitu, yang penting tetap berusaha, insya Allah nantinya akan panen juga. Oke, saya rasa cukup demikian, cukup sekian update dari kebun anggur mini. Salam pengangguran dari Tubaba.